warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Widya Aldani dari Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 2020 STK 47 dari kelas GCA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah. Untuk yang pertama yaitu pengertian audit. Komite audit atau audit komite atau AC merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan. Dalam ruang lingkup Good Corporate Governance, tanggung jawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan atau asuransi bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antara pekerja dan kesalahan. Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern. Untuk itu, fungsi audit laporan keuangan menjadi wewenang komite audit. Sebagai penanggung jawab atas audit laporan keuangan, maka anggota komite audit harus independen, objektif, dan profesional dalam mengaudit laporan yang telah dibuat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tanggung jawab dan fungsi komite audit dari Bank Syariah. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memberikan opini independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip CGC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit berfungsi melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Yang ketiga adalah dasar hukum pembentukan komite audit. Komite audit perseroan dibentuk guna memenuhi yang pertama, peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 55/POJK.03 tahun 2016 tentang penerapan tata kelola bagian Bank Umum. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI tahun 2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman komite audit. Yang keempat, peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Yang keempat, independensi komite audit. Sesuai dengan piagam komite audit, komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit internal dan eksternal, serta praktik good corporate governance berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Berikutnya adalah pengertian Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional atau DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN MUI. DPS wajib dibentuk dari bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Dalam kegiatannya, DPS akan mengawasi sistem manajemen, produk yang dipasarkan, dan pengelolaan dana serta kebijakan investasi lembaga tersebut atau perbankan syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan perbankan syariah dibentuk dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Hal ini untuk menjamin mekanisme pemenuhan kepatuhan syariah. Lebih jauhnya, aturan DPS ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya tentang tugas Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah
terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Selanjutnya adalah fungsi Dewan Pengawas Syariah. Secara umum ada dua fungsi DPS, yaitu yang pertama adalah fungsi penasehat. Fungsi ini untuk menjamin sebagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai dengan syariat. Selain itu, dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional untuk memperoleh fatwa. Meskipun begitu, lembaga keuangan syariah juga diarahkan memiliki fungsi audit internal yang fokus untuk memantau apakah suatu kegiatan sesuai dengan syariat. Ada pula pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah dengan auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Fungsi lain dari Dewan Pengawas Syariah adalah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.